Kemarin kita sampai halaman berapa ya? Bener nggak sih halaman ini? Terakhir halaman 27 sampai. Udah 27 ya. Genzario sakuhin no kanti. Hai. Bahan produk makanan dan bahan baku. Ini ya. Contoh. 안전 대 힌트 존나 여이 사쿠hin o sukuru tame ni wa 안전 대 힌트 존나 여이 genzario chokao koto to tadashiku seizoho kanri suru koto ga teisetsu desu. Jadi di sini tuh pentingnya kita memanajemen, mengelola cara-cara memproduksi dengan benar supaya apa? Produk yang kita produksi itu aman, terus sehat, terus nggak mengakibatkan luka sama bioki di konsumen kita. Terus juga kualitasnya tuh bagus. Genzari no okere, hokang. Nah, di sini penjelasan tentang hokang penyimpanan. Genzari no okere, penerimaan bahan baku. Genzari no okere hokang. Genzari no okere. Genzari no gai bukara. Ukere rutokiwa. Ketika kita menerima dari luar, maksudnya luar pabrik gitu ya, bahan bakunya ini. Contoh-contoh. Lumang sita surito, todoi tak genzario, terasi awashite tadashi, genzario ga todoi te iruka dokao kakunin. Ukire kensa. Nah, di sini arti dari ukire kensa yaitu pekerjaan mengkakunin, mengecek benar atau tidak bahan baku yang kita pesan sama yang datang. Itu disebut ukire kensa. Penerimaan bahan baku, pengecekan bahan baku. Terus misal gini, kita memesan memesan ikan 5 kilo, terus ikannya lele misal ya. Nah, yang datang itu harus kita cek itu bener lele atau bukan, terus jumlahnya bener atau bukan. Harus sesuai sama pesanan kita. Cuma kita surui. Nah, pengecekan itu disebut ukire kensa. Genzari no mitame ya ni oi kakaku seizuya irisu hojo hoso jotai kigeng hozong hoho no hyoji hin ong nado kakunin shimasu. Apa aja yang perlu kita cek di sini? Harus kita cek penampilan bahan bakunya, kondisi fisiknya, kondisi fisik bahan baku, terus baunya. Kakakku tuh kayak size, ukuran sama jumlahnya itu sesuai standar atau tidak. Hauso jotai, kondisi pengemasannya tuh seperti apa? Nah, contohnya kayak ada yang korobek atau tidak, terus ada yang bolong atau enggak gitu ya. Kigeng, masaknya, itu kan ada 3 tanggal ya. Hosong hono hyoji, terus menampilkan cara-cara penyimpanannya. Misalnya gini, ada suatu bahan baku yang harus disimpan di kulkas doang, cuman didinginin. Dan ada bahan baku frozen food. Bahan baku frozen food itu harus di freezer. Nah, itu ada keterangannya. Puhai shiteiru mono ya. Ini misal ada bahan yang kita terima ternyata itu kayak kondisi basah atau busuk. Putus-putus, Pai, suaranya. Ya bu rete irumono. Masih Mas? Udah jelas? Udah. Udah. Jadi di sini itu kita cek baunya, terus penampilannya tuh contohnya bentuk fisiknya di bahan baku tersebut itu seperti apa? Udah sesuai atau tidak? Terus ukurannya juga. Terus intinya semua harus sesuai sama standarnya.
Semisal bahan baku yang kita terima, yang dikirim itu ada yang sobek pengemasannya, terus kayak bahan bakunya ada yang basah entah busuk atau gimana, itu jangan diterima. Atau misal tanggalnya ini melebihi tanggalnya, yang namanya melebihi tanggal dari Xiaomi Kigeng, Xiaomi Geng sama Xiaomi Geng, bahan baku kan nggak bisa dipakai. Jadi pastikan itu nggak boleh diterima, harus di handpin. Hozong ho hoga teki satsu de nai mono wa ukire tewa ikimasen. Kita tidak boleh menerima bahan baku yang nggak sesuai standarnya. Maka harus kita lakukan pengecekan dulu. Kalau semua udah benar, baru kita terima. Semisal udah ada yang cacat, harus kita handpin sama kokang. Kokang dulu sih Mas, harus kita mengganti dan meretur. Tetapi pilihan yang tepat ya nanti itu laporkan ke Sekinsa dulu. Misal gini, kita tadi pesen lele yang datang cuma 3, terus ternyata lelenya tuh ada campuran mujairnya, contohnya ya. Kan nggak sesuai ini, nggak sesuai sama pesanan kita. Maka laporkan ke Sekininsa supaya Sekininsa nanti yang meretur handpin Todesimas. Maksudnya intinya persetujuan ya. Ukure kensa suruh kotoni nate iru genzari wa kensa ni go kaku sita koto kakunin site ukirimas. Kita boleh menerima setelah mengkakunin bahan baku yang udah lulus kita cek, lulus kita teliti semua, kita terima. Reizo reto de hozong ga hitsuyo na genzario ukireru toki wa nagai jikang setsu ong ni karena yoni si mas supaya segera letakkan di dalam freezer maupun di kulkas. Jangan biarkan di nagai jikang setsuong. Maksudnya itu di dalam suhu ruangan atau suhu kamar yang lama. Balik lagi ya, kita nerima lele tadi kalau udah bener, udah lulus dalam pengecekannya, segera simpen di kulkas atau di freezer. Jangan biarkan di ruangan terlalu lama. Kalau dibiarkan terlalu lama di ruangan, bisa mengakibatkan menjadi buruk kualitasnya. Ada kan itu yang hisutamin, inget ya. Kalau penyimpanan terlalu lama di suhu ruangan, itu akan mengakibatkan hisutamin. Itu contoh salah satu keracunan makanannya, bakterinya. Nah, di sini penyimpanan, kalau bisa hafal ya dihafal sih semua. Genzaryo no hokang, Genzaryo no hokang hoho wa, Genzaryo no shuri ni yotte, Kotonarimasu sorezore no genzaryo wa kimerareta ondo de hokang suru hitsuyo ga arimasu. Omona genzaryo no hokang ondo wa ika no to ori desu. Di sini tuh suhu-suhu udah pasti. Jadi semua bahan baku itu ada suhunya masing-masing untuk penyimpanannya. Jadi nggak semua bahan baku itu disimpan di suhu yang sama. Di sini mungkin yang keluar di sini ya, Sokuniku, Sokuniku, Reto Sokuhin, Reto, Sekatsuran. Ini kemungkinan yang sering keluar. Bisa kalian hafal. Dan di sini kan contohnya ini Sokuniku. Sokuniku itu ada di suhu 10 derajat ke bawah. Ini ke bawah ya. Jadi jangan berpatokan sama angka 10. Yang namanya ke bawah bisa 9, bisa 8, 7. Intinya yang mendekati 10. Yang namanya itu kan ke atas. Udah nggak boleh ya. Harus di bawah 10. Reto Sokuhin juga. Yang namanya reto itu kan beku. Pasti butuh suhu yang minus supaya beku. Misalnya lagi nih, kalau nggak keluar suhu-suhunya, terus kayak pilihan gandanya tuh kayak kulkas, freezer, terus di suhu ruangan. Kalian milih mana?
Yang reto soku niku. Freezer. Hai, so desne, jangan berpatokan sama angka. Karena nanti itu soalnya tuh lebih ke prakteknya. Lebih ke nalarnya. Lebih ke faktanya. Ya semua materi fakta ya. Maksudnya Kak, lebih ke praktek itu jangan berpatokan sama tulisan. Tapi kita pahamin maksudnya. Yude dako, itu juga sama ya, 10 derajat ke bawah. Jadi cari yang mendekati, jangan sampai di atas 10 derajat. Terus misal kalian bingung nih, ngehafalnya gimana? Kan banyak ya. Caranya bisa gini, contoh. 10 derajat ini apa aja kalian gabung. Terus mana ya? Nah, ini kalian gabung, kalian jadi satu, terus misal ini ada 15 minus 15 derajat cuma 2. Terus contohnya lagi. Jadi kalian gabungin sendiri, jangan berpatokan sama Kak ngafal satu-satu. Mungkin buat rakuman. Yang 10 derajat ke bawah itu ini sokuniku koma, sokuniku seihin koma gitu ya. Kan ini banyak kesamaannya. Di sini ada yang ditanyain. Jadi cara ngehafalnya golongin dulu 10 derajat ke bawah itu apa? Tulis semua. Terus minus 15 derajat ke bawah itu apa aja? Jadi gabungin semua, jadiin satu. Biar gampang ngehafalnya. Ya udah ya. Kita langsung ke sini. Contoh. Contoh mate. Malah hilang. Halaman berapa tadi ya? Kok hilang? 30 Pak sekarang. Ini ya. Genzario Reizoko no nakani Sukimanaku Sumekon dewa ikimaseng. Di sini Sukima. Di modul lama juga ada Sukima. Tapi beda ya. Beda materi. Celah dari jendela atau pintu. Atau di intinya kayak celah-celah ruangan. Bukan. Di sini penjelasan tentang penyimpanan bahan baku di kulkas. Itu nggak boleh tanpa celah. Yang namanya nggak boleh tanpa celah berarti kan kayak padat penuh gitu ya. Itu nggak boleh. Sukui magana itu. Kalau tanpa celuh, Reiki ga Reizoko Naizentaini Mawarana kunari menjadi tidak bisa berputar menyeluruh ke semua bahan bakunya. Ke udaranya itu loh. Nah, karena apa? Karena penuh. Ya udah, ini udaranya udah stuck. Jadi Kak nggak bisa mendinginkan maksimal. Akhirnya apa? Bahan bakunya mungkin cacat, ya produknya kualitasnya turun. Genzario jubung ni hiasu kutuga dekinai kara nggak bisa mendinginkan dengan cukup bahan baku. Reto kono ba aiwa, reto sakuhin. Di sini itu 80 sampai 90 ya. Maksudnya penyimpanan bahan baku kalau kulkasnya kuantitasnya itu sampai misal bisanya nyimpen 20 kilo lele maksimal ya. Nah, jangan sampai kalian menyimpan 20 kilo tapi mungkin 18 kilo maksimalnya. Ini kan sampai 90% ya. Jadi jangan sampai benar-benar penuh. Nggak boleh. Akibatnya apa ya tadi? Nggak bisa mendinginkan dan
Takai ni hiyasu shi ate. Sedeng ni sunagarimasu reizuko ya reto ni. Cotto matte. Area. Well, ini poin penting yang tentang penyimpanan bahan baku di kulkas. Nggak boleh tanpa celah. Karena apa? Udaranya nggak bisa berputar ke semua produknya. Terus tidak bisa mendinginkan dengan cukup. Terus juga biarkan terbuka. Karena apa? Udara luar ruangan itu akan masuk. Akhirnya apa? Mempengaruhi suhu di pendinginnya. Ini ya. Teong o tamatsu koto ga dekinai para. Nggak bisa menjaga suhu rendahnya. Dan Taeyong kan suhu rendah. Jangan berpatokan sama Taeyong. Bisa juga Hyoong. Hyoong itu suhu dingin. Terus mungkin nggak bisa menjaga bahan baku dengan baik. Misalnya itu juga bisa ya. Jadi Kak, jangan berpatok sama satu kalimat. Intinya banyak kalimat yang searah. Contohnya gini loh. Kita mencari angka 2 dan caranya itu banyak ya Kak. 1 tambah 1 itu kan 2. Terus misal lagi 4 dikurangi 5 dikurangi 4 itu kan sama dengan 1. Jadi banyak ya, banyak kalimat yang maksudnya masih sama. Reizoko retoko no nakete iru ka teiki teki ni sokute shite suno kekka o kiroku shimasu. Kita setiap hari harus mengecek suhunya itu udah bener atau enggak. Kita catat, misal hari Senin itu sokunikunya bener suhu 10 derajat ke bawah. Selasa itu juga kita harus mencatatnya. Kenapa? Kalau semisal hari Selasa ternyata suhunya tuh salah, disimpan angka 15 derajat misal. Nggak boleh kan itu ya. Nah, kita catat. Karena apa? Buat evaluasi ke depannya. Sakuhin eise dewa aretoko ga. Nah, di sini tuh suhu pasti. Suhu pasti untuk penyimpanan kulkasnya. Sumimasen, Ritoko itu freezer, minus 15 derajat ke bawah. Reizoko itu kulkas 10 derajat ke bawah. Kalau kalian bingung, bisa berpatokan sama kanji. Ini kan beku. Mana tadi? Reto. Coto. Ini reto. Itu kan beku ya, kanji beku. Sedangkan di sini cuma dingin. Jadi kalau kalian pahamnya, kalau ada kotoba asing, sebenarnya itu masih di materi, cuman kalian mungkin dari kotobanya kurang luas, terus yang kedua kanjinya kalian kurang menalar. Ini kalian hafal ya. Suhu penyimpanan freezer sama kulkas. Rezuko ya retoko no nakano tanaya yukawa teiki teki ni seisou shite rezuko ya retoko no nakao seikatsu ni tamochimasu. Kita harus menjaga kebersihannya. Kebersihan di dalam kulkas itu. Contohnya apa yang namanya kulkas kan ada raknya ya. Misal ini bener-bener bersih. Nggak boleh sampai kotor. Terus lantainya di bawah ini juga harus bersih. Nggak cuman ini tentang kulkas ataupun freezer, semua. Semua itu harus bersih. Ini suaraku udah jelas kan? Sudah baik.
Hai. Sugi, Sioki geng, Somiki geng, sama Sohiki geng. Di sini juga kalian harus paham ciri-cirinya. Sioki geng itu seperti apa kata kuncinya. Terus kayak kalian harus paham, misal Sioki geng towa genzario sukate mo yo iki kang no saigo no hi no koto des. Nah, ini kan penjelasan tentang bahan baku. Jadi hari terakhir, masa terakhir masih baik untuk menggunakan bahan baku tersebut. Jadi bahan baku ya, bukan olahan makanan. Bukan produk makanan, tapi genzario. Terus genzario juga ada sinonimnya dairio, zairio ya, zairio. Jadi pahamin, jangan berpatokan sama genzario doang. Terus sukate mo yoi kikang no saya gudas. Yang namanya yoi itu kan bagus. Berarti bisa juga sinonim yoi selain yoi apa ya? Warui kunai, misal waru kunai, nggak buruk. Jadi kayak dimodifikasi nanti. Shioki gengo sugita genzari wa sukate wa ikimaseng. Nah, di sini itu semua sama ya. Jadi nggak perlu fokus di sini. Pada intinya bahan baku. Kalau melebihi tanggal Shioki geng, Somiki geng, sama Sohiki geng semuanya nggak bisa dipakai. Shioki geng wa sorezore no genzario de kimerari mas. Genzario no Shioki geng o kimeru no wa sono genzario sukao sakuhin seizokuju desu. Betul. Daman ya di sini ya. Shioki geng itu bahan bakunya masih bagus dipakai di hari terakhir. Jadi masanya itu masih bener-bener baik. Udah cuma itu di sini ciri-cirinya. Mungkin yang dimodifikasi itu di yoi-nya. Bisa juga menggunakan waru kunai. Itu ya. Terus genzario mungkin zairio. Jadi intinya sinonim. Terus yang bawah genzario ga yoki. Yoki ya fukuru ni haita kakusaku hino baai. Yoki ya fukuru ni saomiki geng. Shohiki geng no dochira kano kigeng. Kigeng ga hyoji sarite imas. Jadi di bahan baku itu apabila olahan makanan yang udah dimasukkan ke wadah, misal kita buat apa ya? Mie instan. Terus mie instan itu udah dikemas. Nah, di kemasannya itu kan ada ditampilin tanggal-tanggal pembuatannya, tanggal expirednya, terus tanggal masa baik buat dimakannya, itu kan ditampilin. Siapa yang wajib nampilin? Perusahaannya. Jadi suatu perusahaan yang memproduksi mie tersebut. Yoji ini kan menampilkan yang melabeli di sini. Contoh. Jadi mie instan yang sudah dikemas, yang udah dimasukkan kardus, itu kan harus ditampilkan tanggal pembuatan, tanggal expirednya, itu wajib. Dan yang wajib ngasih label itu perusahaan yang memproduksi. Kigyo. Terus Kigyo itu sinonimnya juga ada Onsa. Onsa itu juga perusahaan. Kaisa. Kaisa juga sama perusahaan. Terus bisa Kojo pabriknya. Jadi jangan berpatokan sama Kigyo doang. Pada intinya perusahaan yang memproduksi Seidosita. Soumiki Gengwa. Soumiki Gengwa. Mikai Funo Kakosaku Hin-o Kimirarita Jokeng de Hozong Sita Baini. Aishi Aishi Kutaberareru Kikang no Saigo no Hides. Di sini ciri-ciri di Soumiki Geng itu tentang olahan makanan.
olahan makanan bahan baku yang telah ditentukan apa penyimpanannya. Misal kayak contoh lagi mie instan. Mie instan itu kalau kondisi kemasannya itu masih utuh, mie kaifu, masih tersegel, nggak terbuka, di hari terakhir itu masih enak untuk dimakan. Entah kalian kunyah, kremes sama bumbunya, entah kalian masak sampai mateng. Di hari terakhir tuh masih enak banget dimakan. Meskipun melebihi tanggalnya, masih boleh dimakan. Tabirareru kotowa dekimasu. Tetapi, Shaku Hinsei Zoku Judewa, Ipang Tekini Xiaomi Kigeng. Oh, Sugita Shokuhin Genzaryo. Jadi kalau di pabrik bahan bakunya melebihi tanggal, nggak boleh dipakai. Sama ya, sama yang di atas. Pada intinya bahan baku kalau melebihi tanggal ketiga ini nggak boleh dipakai. Jadi kita fokusnya setiap poin-poinnya. Terus di mikaifu. Mikaifu kan tersegel. Kalian tahu sinonim dari mikaifu? Kaifusita. Kaifusita itu kan ini antonimnya. Sinonim, Oh iya. persamaan Sinonim. dari mikaifu. Mipe itu tertutup. Terus kalau antonim mikaifu sita. Oh iya. Nah, di sini kan dijelaskan. Awas ini ya, terkecoh lagi ya. Iya. Kayak ini kotoba yang bener-bener penting di sini itu kalian harus tahu sinonimnya apa, antonimnya apa, harus wajib. Terus di sini dijelasin, Soumiki Gang itu kalau kondisinya masih tersegel, mikaifu, matawah, mipe, terus juga bisa yabureta gak nai, nggak ada yang sobek misalnya. Itu kan sama ya maksudnya. Nah itu masih bisa dimakan dengan enak di hari terakhir. Kalau melebihi tanggal juga bisa dimakan dengan syarat masih tertutup. Tapi kalau ditulis Mikai Fushitano Kakushokuhin, produk makanan yang telah terbuka, berarti kan nggak bisa dimakan dengan enak. Ya karena apa? Udah bolong, udah dibuka. Terus mungkin kayak udara dari dalam produk tersebut itu keluar. Terus kemasukan udara dari luar, tercampur. Jadi nggak bisa. Jadi tolong dipahamin ya, di mikaifu itu bisa diganti mipe, bisa diganti yabure gak nai. Terus bisa juga diganti sinonim mikaifu shita atau no kakusakuhin, produk olahan makanan yang telah dibuka. Hati-hati ya. Di sini itu olahan makanan masih enak dimakan di hari terakhir kalau masih tersegel, masih tertutup. Contoh. Lanjut yang Xiaohi Kigeng, tanggal expired ya. Mikai funo kaku shokuhin o kimirare tak jokeng de ozong sita baai. Apabila penyimpanannya itu dengan kondisi yang telah ditentukan. Maksudnya yang telah ditentukan di sini itu masih tersegel sama ya, masih tertutup mipai, nggak ada yang sobek, ya bure gak naik. Itu boleh dimakan di hari terakhir dan bahan bakunya boleh dipakai meskipun di hari terakhir. Sahiki gengo sugita sakuhin genzari wa sakuchu dakuno gen ini naru kano sega takaku naru node zetai ni sukai maseng. Nah, di sini tuh bedanya kalau di Sioki Geng, Soumiki Geng, bahan baku yang melebihi tanggalnya kan nggak boleh dipakai gitu doang.
Tapi kalau di Sohiki, geng, itu memungkinkan akan menjadi penyebab keracunan makanan. Bedanya itu. Jadi ingat ya, si Yao Geng itu ciri-cirinya di Yoi. Jadi masih masih baik digunakan di hari terakhir. Terus Somiki Geng masih enak dimakan di hari terakhir dan bisa dimakan meskipun melebihi tanggal dengan syarat Mikaifu, Mipei, Yabure ga nai. Kalau ditulis Kaifu Shita Ato, berarti itu bahan bakunya udah terbuka ya, otomatis nggak bisa dimakan, udah nggak enak. Tugi genzario wa saki ni naohin sarita mono ukire tamono kara saki ni sukaimasu. Bahan baku menggunakan dari yang telah diterima duluan. Maksudnya itu kita memproduksi mie instan itu kan dari tepung ya. Misal hari Senin itu dikirim tepung. Terus tak produksi dulu. Tak produksi buat mie instannya. Terus hari Selasa ada kiriman lagi tepung buat bahan mie-nya sama. Nah, yang udah kita terima. Kayak produk kiriman yang masih baru. Itu disebut sakire sakidashi. Patah-patah. Betul. Ntar aku pindah tempat ya. Coba. Masih mas, suaraku jelas? Jelas ya. Jelas. Iya udah. Jelas. Hei, di sakire sakidashi ada yang ditanyain nggak? Jadi pada intinya kita habisin stok lamanya dulu. Jadi stok yang udah dikirim duluan, kita pakai duluan. Itu disebut sakire sakidashi itu nanti soalnya keluar. Jadi kita itu memakai duluan dari bahan baku yang telah yang kita terima. Yang bahan baku yang telah dikirim duluan. Sugi genzari no kaifu shita shori. Shita shori itu persiapan kayak prepare gitu ya. Terus ini pembukaan bahan baku. Kaifu. Tadi kan ini ya, mie kaifu. Mie kaifu itu tersegel. Kalau kaifu itu berarti pembukaan, antonim ya. Cuman kayak kotoba ini dipakai buat materi atasnya. Terus bisa juga mie kaifu tadi diubah ke dipakai di materi ini. Kayak dimodifikasi biar kalian pusing. Dan baru bako. Berisik nggak? Di sini ada suara ini burung. Aman kah? Aman baik. Aman ya. Dan baru bako kura futo shinado no kami ya shaino haite iru pura suchiku sai no basuketo raito no miku nado susunde iru pura suchiku shai no fukuro nado genzaryu ni sukawarete iru housou zairyu ga saihin ni ayamate hai ranai yo ni cui shite kaifu shimasu. Jadi pada intinya ketika kita membuka kardus itu benar-benar harus hati-hati. Misal gini ya, contohnya lagi kita nerima tepung. Nah, kita nerima tepung itu dikemas di plastik, terus plastiknya dikemas di dalam kardus. Nah, ketika kita membukanya itu harus hati-hati karena apa? Takutnya
Sisa-sisa bukaan itu kardusnya, terus kayak sobekan plastiknya itu tercampur di bahan baku. Nah, kita harus berhati-hati supaya tidak masuk. Ini. Ayah mati itu kayak kesalahan ya. Jadi pada intinya itu nggak boleh sampai masuk ke produk makanan atau ke bahan bakunya. Karena apa akan menjadi yang namanya ibutsu, benda asing. Kaifu shita fukuroya yauki no kiri hasiga shokuhin ni konyu shinai you ni suru tami no kufu. Onaji baso nikai ijo kirana you ni suru. Kita tidak boleh memotong 2 kali ke atas di tempat yang sama. Terus yang ketiga, kire kucito, kire hasiga ate iru koto kakunin suru. Kita harus mengecek ujung yang udah kita potong sama hasil yang kita potong itu harus pas. Bentukannya itu harus sama. Kaifu shita fukuroya yauki no kazuto kire hasino kazuga onaji de aru koto kakunin suru. Misal kita memotong kardus. Memotong kardus itu kan nggak selalu lurus ya, bisa bengkok, bisa melenceng. Terus biasanya kan kayak ada sobek-sobekan itu ya. Nah, harus kita cocokin. Kita cocokin sama yang dipotong tadi kardusnya. Jumlahnya sama nggak? Bentuknya sama nggak? Kalau nggak sama, takutnya itu hilang terus masuk ke produknya. Terus di sini tuh nggak ada ini sih untuk sinonimnya, antonimnya berasanya nggak ada. Palingan kalian dikoceh. Misal ya, di sini kan kirana yauni supaya tidak memotong. Mungkin juga diganti nakiriba narimaseng, nakiriba naranai. Harus memotong 2 kali ke atas di tempat yang sama, misal. Terus mungkin di sini ini kan kakunin harus mengecek. Bisa juga kakunin sinai, tidak mengecek. Jadi kayak dimodifikasi itu. Sugi shitasori, prepare, persiapan. Di sini ada kaito, toong. Toong itu pemanasan. Kayak kanetsu itu loh. Yang namanya pemanasan berarti kan menggunakan apel sampean. Menggunakan api. Terus kaito itu pencairan ya. Kaito no genzaryu no kaito no hoho ni wa. Cara pencairan bahan baku yang beku. Setsu ongde kaito suru baai. Apabila pencairannya menggunakan suhu ruangan atau suhu kamar, itu disebut shizen kaito. Itu cara pertama. Terus cara kedua, reizoko de kaito suru. Pencairan dengan kulkas itu disebut reizoko kaito. Terus yang ketiga, suido nado kara nagareru mizu ryushui toimas. O att kaito suru baai. Ryushui kaito. Ini cara ketiga disebut ryushui kaito. Jadi kalian hafalin. Cara-cara proses pencairan ada 3. Shizen kaito, reizoko kaito, sama ryushui kaito. Dan kalau ada soal kaito ni suite, terus yang keluar itu ABC-nya ya, bukan shizen, bukan reizoko atau ryushui. Bisa juga yang ditulis di sini prosesnya. Jadi jangan berpatokan sama satu kotoba. Pahamin caranya, pahamin sebutannya. Udah aman ya di sini ya. Foto. Keito suru toki ketika pencairan. Nikuya sakana kara dete kuru siro 2000 imas. Di sini tuh maksudnya ketika kita mencairkan. Yang namanya mencairkan berarti kan dari bahan baku yang beku. Nah, kayak es bekuannya itu kan mencair tuh, menetes, itu disebut doripu. Doripu taimas ga hokano sokuhin ya genzaryuni sukana yauni surutame. Supaya tidak tercampur ke bahan baku yang lain, hokano sokuhin,
Maksudnya doripu ini ya. Doripu ini tetesannya supaya nggak mencampuri bahan baku yang lain. Kalian harus masukkan ke tore. Tore na dono irete kaito shimasu. Jadi masukkan ke tore. Jadi tetesannya nggak mencemari bahan baku yang lain. Amime tore ni no shite kaito yau no paraku ni irete. Kalau kita memasukkan ke rak penggunaan pencairan dengan cara di keranjang yang bolong ya. Apa ya? Jaring-jaring yang bolong itu. Dari puo hai sue caku setsu nagasu kotomo arimas. Jadi langsung wadah yang bolong, keranjang yang bolong itu langsung ini arahkan ke hai sui. Hai sui kayak in loh, pembuangan airnya. Jadi kayak langsung menetes ke tempat pembuangan. Jadi nggak mencampur ke bahan baku yang lain. Ryushui kaito dewa. Pencairan dengan air yang mengalir atau dari keran. Kaito maino genzario mipe. Nah, di sini kan ada mipe. Bisa juga menggunakan apa tadi sinonim mipe? Ada yang tahu? Ingat? Mikai fuku. Hai, mikaifu. Jadi, kondisinya sebelum kita cairkan menggunakan air mengalir itu, kondisi wadah yang digunakan bahan bakunya harus benar-benar tertutup atau tersegel. Kalau ada yang bolong, anak, ya bure ganai. Koto kakunin si mas, pada intinya kita harus mengecek. Contohnya kita mencairkan apa ya, frozen food, misal kentang nih, kentang kita cairkan, harus kita cek dulu wadahnya itu ada yang sobek atau enggak, ada yang bolong atau enggak, karena takutnya kalau kita cairkan di bawah air, airnya akan masuk ke dalam kentangnya, terus tercampur sama kentang tersebut. Ken jariono afukuro ni anaya ya bure. Ya bure ga aruto, kalau ada yang bolong atau sobek, gen jariono ichibuga ryushu ini nagareru shite shimau kara. Itu tadi airnya tuh masuk ke bahan baku. Fukuro ni anaya ya bure ga atta baai. Apabila nggak ada yang sobek, apabila ada yang sobek dan bolong wadahnya, betsuno fukurini utsu shikaite mipe shite kara kaitu shimasu. Kayak pindahin ke wadah yang benar-benar rapat, nggak ada yang bolong. Bisa kayak diganti wadah ya, ganti fukuru, ganti plastik kreseknya. Ya supaya apa? Supaya tertutup terus bisa dicairkan menggunakan air mengalir. Kokeno aburaya katai peshuto jono genzariu wa kaong shite iya warakaku shuruto yauki kara dashi yasui kunarimas. Di sini tuh contohnya minyak padat itu kayak margarin ya. Misal nih, margarin terus pasta yang masih keras, yang masih padat, itu supaya bisa dikeluarkan dari wadahnya dengan gampang, dengan mudah, kita harus melakukan pemanasan kaong. Supaya apa? Supaya lembek terus mudah dikeluarkan dari wadahnya. Hitsoya ijo ni kaong suruto. Genzario no hinsetsu ga reka suru no de kaong suru genzario no kandi ni wa juishimasu. Jadi kaong itu kan pemanasan. Entah itu kita celupkan ke air panas atau kita didihkan langsung menggunakan air panas. Terus misal menggunakan api langsung, misal ya ini. Jadi suhu-suhunya itu harus kita atur, kita amati. Intinya kalau udah cukup, udah jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan akan menurunkan kualitasnya. Hinshutsunya itu akan menjadi buruk. Jadi harus sesuai kebutuhan produk tersebut. Senjo. Aku no genzari wa mizu de senjo shite. Ifuku ibutsuya yogore o torinozokimasu. Di sini kita melakukan bahan baku kebanyakan itu kan
ada kotorannya ya, kotorannya kayak ibutsu, benda asing. Itu harus kita cuci, kita ambil tori nozokimasu, dan kita contohnya kita menangani kentang. Nah, ibutsu ini kan tunas kentangnya. Terus mungkin kotorannya itu dari kulit kentangnya. Nah, kita kupas, kita ambil. Terus kita cuci dengan air mizude senjo shite. Jokaiso, ruin no baai. Apabila kayak ikan-ikanan laut, kayak seafood gitu ya. Teki sena no dono soku engsui. Cara pencuciannya itu menggunakan soku engsui. Senjo suru koto mo arimasu. Kanetsuko te ga nai yasai sarada nado no genza ni wa yakuza yo sukate saking o okonaimasu. Jadi yang pertama, kebanyakan produk atau bahan baku itu harus kita ambil kotorannya dan benda asingnya dan dicuci dengan air. Tetapi untuk pembersihan ikan-ikanan laut atau seafood, kita membutuhkan nodono soku engsui, larutan cairan garam. Di sini kan ada kanji shio ya. Bisa buat patokan itu. Bisa lupa ya. Itu ikan-ikanan laut, frozen food. Terus yang kedua, cara pencucian yasai sarada. Nah, itu menggunakan yakuzai sukate. Yakuzai. Di sini kalian ingat ya. Yakuzai no kanri. Itu dengan larutan jiaeng sosang natrium 200 ppm selama berapa menit? 5 menit, Sensei. 5 menit. Kalau 100 ppm? 10 menit. Baik, sudah sene. Jadi itu untuk pembersihan atau pencucian atau sterilisasi sayuran ya. Karena apa? Sayur itu nggak bisa dipanaskan. Terus kalau ikan-ikanan laut, seafood itu menggunakan soku engsui. Itu diingat-ingat cara-cara pencucian bahan baku. Terus suki senbetsu, bunbetsu, saidang, yogorega, shuitari, iroya, katasa, ni oiga, itsumoto, chigau tame suka wanai genzario ya, yasai no ne ya me ya kawa, sakana no uro koto ya, hire nado suka wanai no de, tori no zoita bubung wa. Jadi kayak tadi, misal kayak kentang, penanganan kentang. Kita itu harus mengambil kulitnya, tunasnya, itu ya. Terus kalau ikan itu harus mengambil siripnya, sisiknya. Itu kan semua nggak dipakai, itu dibuang. Terus kayak bahan baku, misal warna, terus kekerasannya, baunya, itu aneh, jangan dipakai. Maksudnya ini ya, cigata. Cigata itu kayak di sini tuh kayak aneh, nggak normal, kayak baunya itu nggak kayak biasanya. Itu jangan dipakai. Kaku jitsu ni haiki shite shakuhin senzo ni suka wa nai yo ni shimasu. Namano niku suka toki. Ketika kita memakai daging mentah, ekseng ibutsu kensuki de niku no nakani huniga no kote inai kao shira biru koto ga arimasu. Jadi kalau misal ini daging ini ya, daging sapi, itu kan ada tulangnya. Mungkin juga kayak di dalam daging itu masih tersisip tulang. Bisa dicek dengan ekseng ibutsu kansuki. Selain tulang, bisa mengecek apa ini? Ekseng ini. Plastik bisa apa? Plastik kesulitan ya, nggak bisa. Pekerjaannya yang harus ekstra. Ada yang ingat ekseng ibutsu kansuki untuk mengecek apa? Isi. Terus? Kerikil. Karasu. Hai. Jadi kayak isi kerikil batu, terus pecahan kaca, terus tulang itu bisa ya. Tapi kalau plastik itu kesulitan. Jadi kayak benar-benar sulit untuk mendeteksi plastik. Maka pekerjanya itu yang harus berhati-hati supaya plastiknya tidak masuk. Mungkin kayak menggunakan mesin baru yang masih terkemas plastik misalnya.
Terus mungkin juga dari peralatannya. Mungkin peralatannya itu plastik. Yang berbahan dasar plastik. Nah, pekerjanya yang harus ekstra. Jangan mengandalkan ji ekseng i butsu kensuki. Terus honega mitsukat tatoki wa suno bubungo torinozokimasu. Jadi kalau kita menemukan tulang, kita kan mengecek nih dengan ekseng. Terus ada tulangnya, terus ada kerikilnya, terus ada pecahan kacanya. Kita harus ambil sono bubungo torinozokimasu. Semisal nggak ada sono bubungo torinozokimasu. Itu bisa digantikan kalimat apa? Ada yang tahu? Jadi bisa diganti sono bubung o sutemas, nakusimas, atsuimas, menangani. Jadi jangan berpatokan sama torinozokimas. Ini ya, bisa sutemas, membuang bagian itu. Nakusimas, menghilangkan bagian itu. Sugi seizo kote no eshekanti, memanajemen kebersihan proses ketika sedang berproduksi. Seizo setsubi no senjo, pencucian peralatan yang bersih. Saidang, kongo, kanetsu, seike nado shakuhin no seizo ni sukao setsubi wa senjo sarete ite seikatsu de nakereba ikimasen. Jadi peralatan semua itu yang digunakan untuk memproduksi itu harus dalam kondisi bersih. Itu wajib ya seikatsu. Seiso satsubi ni sunagaru saidang ni mizu ga no kote iru baai. Sono mizu ga bisei butsu de oseng sarete kamo serenai. Jadi memungkinkan kalau peralatannya itu ada airnya tertinggal gitu ya. Misal kita mencuci terus masih basah, nggak dikeringkan, terus airnya tuh kayak akhirnya lembab gitu ya peralatannya. Itu akan membuat bisei butsunya berkembang. Jadi pastikan semua peralatan setelah dipakai entah buat pencacahan, entah buat memproduksi, memotong. Jadi harus dikeringkan. Ya pastinya dicuci dulu. Kalau udah dicuci, dikeringkan. Kenapa? Kalau meninggalkan kelembapan, memungkinkan bisa butsunya beranak pinak lagi, ngendok lagi. Mo ikido seizu sasubio senjo suroka oyuya mizude hai kang ni nokote ita mizuo nagasi dasimasu. Pada intinya peralatan yang udah kita gunakan itu harus pastinya dicuci. Terus bisa juga menggunakan air panas, oyu ya mizude. Ada rugi butsisuo fukumu sakuhin o seizo shita baai. Apabila telah memproduksi produk makanan yang mengandung alergi, contohnya telur ya. Satsubi ini ada rugi butsisuga nukurana yoni, nukurana yo. Jadi penggunanya supaya tidak meninggalkan bekas-bekas telur tadi. Seizo ni sukata satsubi no senjo teini ni oi. Taini ni okonaimasu. Harus melakukan dengan kayak dengan taat ya. Benar-benar kayak teratur dengan rajin. Pencuci peralatan yang udah digunakan motong telur tadi. Ada rugi butsisu fukumu shokinwa ichinichi setiap hari. Ichinichi o owari di seiso shite sono ato de tainai senjo suru kotomo arimasu. Jadi setiap hari setelah memotong telur itu harus kalian cuci, kalian sterilisasi. Karena kalau habis memotong telur nggak dicuci, terus dipakai, terus dibiarkan, itu akan mengakibatkan bakteri apa? Ada yang ingat? Salmonella. Hai, Salmonella. Terus juga
mengakibatkan alergi bujitsu. Alergi. Jadi alerginya tuh mencampur ke produk yang lain. Rugi kanetsu saking. Sterilisasi dengan pemanasan. Kanetsu suru koto de genzari yo tabeyasuku. Tabeyasuku shitari soka ho yoku shitari oishiku shuru koto ga dekimasu. Fungsi sterilisasi dengan pemanasan itu tidak hanya membunuh bakterinya, tapi bisa memudahkan bahan baku untuk dimakan, terus dicerna, terus lebih enak, gitu ya. Sore dake denaku, tekisatsu ne kanetsu suru koto de zairyo ne fukumarete iru seibutsu teki gigayoin. Biogense biseibutsu. Ada yang ingat? Biogense biseibutsu itu apa aja? Beneran nih, nggak ada yang ingat. Biseibutsu. Biogense biseibutsu. Ada Bakteri. kabi, Saking. bakteri, terus Jamur. Terus? Isechu. Parasit. baik. Jadi selain bisa membunuh mikroorganisme patogen, itu juga bisa membuat bahan bakunya tuh mudah dimakan, mudah dicerna, terus kayak bisa juga enak. Saikin no naka ni wa di dalam bakteri. Gahokin no yoni yakudo ijo demo sinai. Netsu ni suyoi biseibutsu mo imasu. Di sini ada ingat bakteri apa yang memiliki gaho yang kuat saat dipanaskan, lebih kuat ketika dipanaskan. Serius sama Boslin Suking. Apa aja? Ini nggak dengar. Coba diulang. Ada 3 bakteri yang mengandung spora. Serius, sama Bosuru Suking. Baik. Terus cara mensterilisasinya? Kanetsu sakingnya dengan Dipanas suhu 120 di atas 100 selama derajat 120 derajat selama 4 menit. Hai, diinget ya. Terus itu setelah selesai dipanaskan dengan suhu tersebut, dengan waktu tersebut harus diapakan? Segera dinginkan. Dinginkan. Hai, segera didinginkan. Kenapa kok harus segera didinginkan? Takut bakterinya berkembang lagi. Hai, so desne. Jadi nggak boleh mendinginkan secara yukuri ya. Karena ketika pelan-pelan mendinginkan, itu bakterinya bisa beranak lagi. Nah, di sini tuh ada suhu-suhu untuk mengkorosu beberapa bakteri, virus. Serius nado. Nah, itu kan ada 3, 120 derajat selama 4 menit ke atas. Yang namanya 4 menit ke atas bisa berapa? 5, 6 menit. Yang pada intinya di atas 4 derajat, di atas 4 menit ya, tapi nggak boleh di bawah 4 menit. Norovirus, cusing ondoknya 85 derajat sampai 90 derajat dengan waktu 90 detik. Sinonim dari 90 detik berapa? 1 jam setengah. Biokang ya. 1 menit setengah. Berapa? 1 menit setengah. 1 menit 30 detik. Baik. Terus ini kan hijau. Berarti bisa berapa menit? 2 menit. 2 menit. Betul. Jadi jangan berpatokan sama ini ya, karena ini tulisannya hijau. Tapi kalau ada tulisan 90 detik ke atas, ya udah pilih itu. Tapi lo nggak ada, cari yang mendekati. Tapi ini kan di atas, harusnya di atas, nggak boleh di bawah. Ipang tekina sokucu dokukin. Ini tentang apa? Bakteri apa aja? Campiron, Salmonella,
Mm-mm. Yang Vibrio, Cat- Coli. Capai. Coli. Nah, keempat itu disebut apa? Tergolong apa? Hansen Gata. Hansen Gata. Hai, so desu ne. Terus bisa juga okuno sokuchu dokukin ya. Nggak selalu ipang tekina. Okuno sokuchu dokukin itu juga bisa mewakili. Terus di sini kan cacing undunya 75 derajat. Dengan waktu ichi bungkang ijo. Selain ichi bungkang, apa? 60 detik. Nah, yang namanya ke atas bisa juga berarti 70 detik. Misal ya, itu yang benar-benar mendekati 1 menit. Cetok. Cetok mate. Terus kita lanjut yang kanetsu saking sita atau no rekiaku. Pendinginan setelah selesai sterilisasi dengan pemanasan. Aku no bigoeng shei bishai butsua. Kanetsu saking de yatsukeru korosu koto ga dekimasu. Shikashi, bigoeng shei bishai butsu no naka ni wa kanetsu shita. Kanetsu shite kazu wo suku naku suru koto ga dekite mo zenbu yatsukeru korosu koto ga dekinai de. Sokashi iki nokote si mau mono ga imasu. Jadi maksudnya di sini tadi ada beberapa biogense bisa butsu itu memiliki bakteri yang nggak bisa dipanaskan dengan cuman memanaskan doang. Jadi kalau cuma dipanasin di kanetsu itu ada beberapa yang bisa bertahan hidup. Nggak banyak ya, sukoshi sedikit. Sono nakaniwa kanetsu shita shokuhin nggak. Dan ni shokuhin no naka de fuete shokuchu doku no genin to naru mono ga imasu. Di sini kan AIDA. Nah, maksud AIDA itu sedang proses pendinginan. Jadi waktu proses pendinginan, kalau pelan-pelan akan mengakibatkan bakterinya hidup kembali, kayak berkembang kembali. Yang tadinya tinggal 1 biji, terus karena kalian mendinginkan pelan-pelan, Sumimasen yang hilang ya, bentar-bentar. Masih mas, suaraku ada? Ada. Ada baik. Oke, Ada. Sumimasen. Ini Lanjut, sinyalnya. Kak. Iya. Sampai ini ya tadi ya. Ini tentang setelah selesai pemanasan, nggak boleh didinginkan pelan-pelan, tapi harus segera suhu. Karena kalau pelan-pelan itu akan mengakibatkan bakterinya yang tinggal 1 biji tadi akan beranak lagi, berkembang biak lagi. Jadi nggak boleh. Suguni hiyasu koto, nggak jiudes. Pentingnya kita mendinginkan secara cepat. Kudai teki ni wa, khususnya secara khusus kanetsu ga wate kara. Jadi pemanasannya itu setelah selesai pemanasannya kita turunkan suhunya dari 20 derajat dengan waktu 30 menit. Bungkang inai, berarti ini di dalam ya, di dalam 30 menit. Misal angka 1 sampai 29 menit. Karena kan di dalam 30 menit. Arjun, kalau mau tanya, tanya aja loh. Ini on mic kalau bisa. Jangan ini. Jangan di obrolan, takut nggak kebaca. Arjun, Mas. Halo. Oh, mau tanya apa?
Aku mau nanya Kak, apa ing Sokuryohing itu apa Kak? Insyakur Belum yahin. masuk materinya ya? Itu bab 1. Insyakur yahin. Oh, udah lebih ya? Udah lebih. Ini kamu baru Oh, baca materi kah? Baru ini. Ujiannya kapan? aku ujiannya bulan 2 sih Kak, Tanggal tanggal 5. bulan 2 tanggal 5. Bab satunya udah kelewat sih. Oh, ya udah Kak, Itu ada lanjut di aja. Aku ngeliatin aja. Dengerin juga deh. ini ada di YouTube, udah aku share kok, semua udah aku upload di YouTube. Bisa ditengok. Iya Kak, makasih. Hai. Terus kita lanjut ya. Jadi kalau suhunya dengan suhu 20 derajat itu menggunakan waktu 30 menit. Yang namanya di dalam inai, berarti kan bisa angka 2 2 terus kalau suhu 10 derajat menggunakan waktu 60 menit. Di dalam waktu 60 menit. Berarti bisa dari angka 2 sampai 59 menit. Jangan selalu berpatokan dengan angka di sini ya. Jadi kita harus memahami inai itu apa, ika apa, ijo apa. Kasihan sekali kalian. Masih Mas, suaraku ada? Ada Pai. Ini Maseng. Ada sensei, tapi tadi patah-patah sih. Iya, hilang tadi keluar. Terus di sini tadi kan cara pencairan ya. Cara pencairan ada 3. Terus di sini cara pendinginan. Reikiaku hoho. Contoh. Reikiaku hoho. Kok gini ya? Bentar. Reikiaku hoho. Lolo malah gini. Kok welek sih? Bentar ya Mina. Reikiaku. Salah lagi. Ya Allah. Sumimasen, Pai. Reikiaku hoho. Apa? Sumimasen, tadi yang untuk yang Sanjupung ya, yang ini tadi putus-putus boleh mau icedos, Pai. Oh iya. Kudai teki nih, Wak ya. Ini ya. Hai, Pai. Jadi di sini tuh penjelasan tentang ketika kita udah selesai manasin produk tersebut. Iya. Ketika kita selesai manasin produknya, itu kita turunkan suhunya 20 derajat dengan waktu 30 menit. Terus kalau 10 derajat menggunakan waktu 60 menit. Tapi kan di sini kan bungkang ina ya, di dalam 60 menit. Berarti angka 2 sampai 59 menit. Misal nih bungkang hijau, berarti kan 60 menit ke atas. Tapi kan ini inai. Inai sama Aida itu sama ya. Inai, Aida di dalam. Di antara. Kalau ngehafal itu sih 30, 20, 60, 10. Aku dulu ngehafalnya gitu. Ini tuh artinya maksudnya tuh ke proses pendinginan setelah selesai pemanasan. Terus lanjut yang ini ya, cara-cara pendinginan ya. Reikiaku hoho niwa, kazeo atete hiyasu. Hoho. Jadi ada 2 cara. Mendinginkan dengan cara meniupkan angin.
itu disebut fure. Terus yang kedua, rei suide yasuhoho, mendinginkan dengan air dingin, itu disebut shuire. Yang di kaito masih ingat ada ryusui. Ryusui kaito. Jangan tertukar sama ini ya. Sama suire. Udah beda. Bisa berpatokan dengan kanjinya. Yang tadi apa tadi? Ryusui. Ryusui itu kan kanji mizu ya. Mizu sama kayak air mengalir. Nah, di sini tuh reisui. Kanji mizu sama kanji dingin. Ya, sushi mas. Jadi kalau pendinginan, berarti lihat kanjinya. Bisa membantu ini. Sugini rekyaku suru kotoa. Deki agata sokuhin no oishi shao. Sokona wa nai tameni wa taisetsu desu. Jadi pada intinya kalian harus paham cara pendinginannya ada dua. Fure sama suire. Kalau nggak keluar fure sama reisui-nya. Gimana sih? Di Rekiaku, kalau nggak ada pilihan fure sama suire, berarti yang keluar itu cara-caranya, prosesnya. Nah, prosesnya di sini. Ini prosesnya. Sama, yang Kaito juga. Kalau Kaito nggak keluar Shizen Kaito, Rezuko Kaito, sama Ryushu Kaito, berarti yang keluar itu prosesnya, bukan sebutannya. Terus lanjut yang Yakuza ini Yoru Saking. Ini semua udah hafal kan? Ya sedikit-sedikit Sensei. Sedikit. Ini cuman di sini sih pentingnya. Hai Sensei. Jadi pada intinya, karena sayuran itu tidak bisa disterilisasi dengan pemanasan atau api, jadi harus menggunakan larutan jiaeng sosang natrium eki. Terus pemusatannya itu 200 ppm selama 5 menit, 100 ppm selama 10 menit. Supaya apa? Kalian tahu, sayuran itu memiliki bakteri apa? Gampang dihinggapi bakteri apa? E. coli. E. coli, Iya kan? aku lupa. Coba lainnya. Iya kan? Yang yasai, suido, terus sama apa itu? Idomizu. Idomizu. Itu E. coli ya? Iya. Hai, itu supaya E. coli-nya mati. Berarti ini ya, kayaknya kabi. Kabi itu kan jamur ya. Jamur itu adanya di tumbuhan nggak sih? Iya, di Mame, Kokuru, Yasai, sama Kudamono bukan sih? Berarti bisa juga ya cara pembunuhannya itu dengan ini, dengan larutan ini. Bisa nggak ya? Kan kalau KB itu kan cuma ada ini, proses penyimpanannya harus hati-hati, taisakunya. Kalau pembunuhan KB kan nggak ada tuh. Tak pikir-pikir ya, karena kan sayuran nih. Sedangkan sayuran itu nggak bisa dipanasin. Tapi dicuci ini, direndam dengan larutan. Bener nggak ya? Menurut kalian gimana? Kayaknya nganu tau Sensei, kalau jamur itu misal sudah di sayur itu kayaknya udah nggak bisa kayaknya. Iya, bahan bakunya udah nggak bisa dipakai. Iya, Berarti nggak ada ya penanganan supaya ini si KB itu nggak ngerusak produknya. Cuman kayaknya nggak ada ini, sih. proses penyimpanannya doang harus dihati-hati. Sugi ya.
reito, pembekuan. Di sini nanti kalian nemu banyak apa sinonim dari reito. Reito wa hozong sayo tameru tameni sei seng shakuhin ya kako shakuhin o ya hiashite ko oraseru toketsu saseru koto desu. Shakuhin o ko orase tari ko ota shakuhin o hozong suru no ka reito ko desu. Di sini proses pembekuan itu supaya apa? Supaya bisa mengawetkan. Hozong sayo tameru tameni. Jika seiseng sakuhin itu produk makanan segar ya. Sama olahan makanannya itu kalau dibekukan itu akan memanjangkan atau memperlama pengawetannya. Terus reito, contoh reito, koorimasu, toketsu, yasu shimas. Itu semua masih searah ya. Jadi bisa digunakan di materi lain. Misal segera dinginkan, segera bekukan. Reito, koorimasu, toketsu. Terus juga dari kanjinya. Gitu. Di sini kanji beku. Nah kan, semua sama kan? Jadi kalau kalian lupa sama kanji, nggak cuma di tentang pembekuan, semuanya, kalian harus paham beberapa kanji. Itu sangat penting. Kalau kita nggak paham, bakal kesulitan mencari, menalar kotoba apa ini misal. Sugi sokuhin o yukuri, tauketsu saseruto. Kalau kita membekukan pelan-pelan produknya, kata sa, kekerasannya, dan rio itu kayak tekstur ya, teksturnya. Sukang ya fumi ga waruku narimas. Rasanya juga itu semua akan menjadi buruk. Waruku narimas. Terus sinonimnya dari waruku narimas apa ya? Di sini hati-hati ya. Bisa juga warukunai, warukunai. Warukunai ini narimas, menjadi tidak buruk, hati-hati. Kono tame shakuhin no oishiku toketsu saseru tamini wa tanjikang de kyushaku ni reito suru koto ga hitsuyo desu. Tanjikang, waktu singkat. Berarti antonimnya apa di sini? Tanjikang. Nakai jikang. Nagai jikang. Nagai jikang. Bisa. Terus takai jikang juga bisa. Terus kayak dibiarkan. Misal, dibiarkan di suhu ruangan terlalu lama. Itu juga bisa. Terus mungkin juga langsung. Suguni reito suru kotoga juyodes. Itu juga searah kalimatnya. Maksudnya sama. Sugi, juteng, hoso, sama kensa. Juteng itu pengisian, hoso pengemasan, kensa itu pengecekan. Sen betsu ya saking nadode, tiga yoin gak jubung ni, sukuna kunata sokuhin o. Saiketsuna yokini, juteng sitari hoso simas. Kita menyimpan produk makanan itu yang telah diisi ke wadah, wadahnya itu harus bersih. Sangat-sangat bersih, sterilisasi. Supaya faktor bahayanya itu nggak ada, hilang. Soto kara kiga yoin ga haite kona yoni suru tamedes. Jadi kayak kiga yoin, contohnya kiga yoinnya itu misal kayak bakteri yang sedang berterbangan, itu kalau masuk ke wadah produk makanannya, itu akan mempengaruhi, akan berkembang juga. Nah, menghindari itu. Terus contohnya juga mungkin kigayonya itu benda fisik.
Mungkin ada kayak serpihan kaca yang kita nggak tahu. Jadi pastikan yaukinya itu wadahnya itu benar-benar bersih. Seikatsuna yauki. Botori ya kiapu. Fukuro nado. Juteng ya hausoni sukao yauki ya. Hausou zairi wa seikatsu de nakereba ikemasen. Jadi pada intinya kayak fukuro wadahnya. Kiapu itu kayak ini ya, tutup botol nggak sih? Iya, kiapu. Terus botore ya kiapu. Kayaknya itu kiapu itu Botoruya itu, ini Pai. ah. Nah, ini loh. Biasanya apa? Suaranya kecil. Jadi ini tuh harus bersih karena apa? Kan langsung ke mulut kita. Itu nggak boleh dipegang. Nggak boleh dipegang dengan mulut. Oh iya sih ini tutup, ini botol, terus yang leher botolnya ini. Botol no kuci, no bubung ya. Oh iya ya, benar kiapu tutup. Jadi bagian leher ini jangan sampai kesentuh tangan. Karena apa? Kan ini langsung ke mulut. Suka suruh kakut saku hino yokiya hoson wa. Pengemasan dan wadah olahan makanan yang dikirim saumi kigeng ya sauhi kigeng o tadasiku inji simas. Kita harus mengikuti dengan benar. Tanggal-tanggal ini tuh harus ditampilkan, dilabel, ditempelin ke wadah kemasannya tersebut, harus benar, jangan sampai tertukar, jangan sampai salah angka. Saumi kigeng ya sauhi kigeng no saujio machigate shimau misu. Selain misu apa? Misu itu apa? Kesalahan. Apa? Misu kesalahan. Sinonimnya? Sinonim dari misu apa? Chigate, Ayam maru. itsudatsu, menyimpang. Terus Maru, bisa Pai. juga apa? Ayam maru. Ayam maru, betul. Ayam maru. Jadi kayak tanggal Somi Kigeng sama Sogi Kigengnya kalau salah, Inji suruh kikai no sete. Enggak, machigate inai koto betsuno hitoga kakunichimas. Jadi kayak yang menampilkan tanggal-tanggal tersebut itu nggak boleh asal-asalan orangnya. Jadi harus kita kakunin siapa orang yang nempelin, jangan sampai salah gitu ya. Inji sareta nai yoga tadashiku koto betsuno hitoga kakunin tsuruna dono kufuga hitsu desu. Kufu itu apa sih? Ada yang tahu kufu? Ini suaraku yang nggak ada, apa suara kalian yang nggak ada? Agak berisik, Pak, di sininya. Di sini hujan. Tapi suaraku jelas nggak? Jelas, Jelas, Pai. Sensei. Jelas kok. Jelas. Ya. Kufu itu apa sih yang memeriksa? Kayak apa sih, ide Ada, juga Pai. bisa nggak sih, apa ide? Ide. Apa? Gimana? Coba. Kufu apa ya kufu? Lupa lagi. Nggak tahu. Apa coba? Kalau dicari di kamus tuh kayak mencari tahu atau memikirkan gitu. Jadi pada intinya kita itu harus punya ide, terus kayak harus punya kecerdikan
Terus kayak bener-bener orang itu harus teliti untuk mengecek. Jadi orang yang kerja, yang mantelin tanggal expired sama tanggal pembuatan itu, otaknya tuh harus bener-bener kayak nggak boleh gampang lupa. Terus intinya pinter lah gitulah. Biar apa? Biar nggak salah nampilin. Biar nggak salah ngelabelin. Jutenglia hausoga wata yogi hausoni cisaina anaga aite kuki ga moretari tari sinaika kan sa suruh aiga admas. Jadi kak produk mie instan tadi yang udah kalian kemas di wadah yang bersih harus kalian cek dulu ada yang bolong atau tidak, ada yang sobek atau tidak, itu kalian cek. Terus misal di Kensa itu takutnya ada kayak serpihan masuk ibutsu. Jadi harus melakukan Kensa. Terus di sini alat untuk mengkensa, mengecek Kenzoku Tanchiki. Kenzoku Tanchiki itu simple ya, hafalin gambarnya. Terus Kenzoku itu fungsinya cuman mengecek Kenzoku, bukan yang lain. Udah cuman itu. Enggak ada sih. Terus di sini dijelasin yang bawah. Kenzoku Tanchiki no kanride juyo nakoto wa tesu to pisuo sukate kenzoku wo tadasiku tanchiki dekiru tanchi deki te iru koto kakunin te kara ibutsu kanyum no kensao hajimeru koto des saizo ga wata toki nimo tesuto pisuo sukate kenzoku tanchiki ga saigo made saijo ni gino shite ita koto kakunin shimasu no youna oki sano tesuto pisuo sukauka wa sokuhin seizu kojugo toni kimira rete imas. Di sini itu ngejelasin ketika contohnya langsung ya. Ketika kita mengecek mie instan sejumlah 500 biji, terus kita harus mengecek si kinzoku-nya. Itu berfungsi dengan normal atau tidak. Kalau nggak normal, itu nggak bisa menemukan kinzoku di dalam mie instan. Maka kita pastikan sebelum menggunakan, kita cek si Ibutsu Kensuki ini, Kinzoku Tanchiki ini benar-benar fungsi. Misal, udah dapat 250 separuhnya. Separuhnya tadi fungsi dengan baik. Tapi ketika udah sampai 500, ternyata Kinzoku Tanchiki ini nggak fungsi normal. Itsudatsu menyimpang. Nah, harus kita ulang lagi. Kita benerin mesin ini, kita benerin. Kalau udah selesai, 500 produk tadi kita cek sekali lagi. Ini makanya kita harus mengecek bener-bener sampai mesinnya itu normal digunakan. Sampai sini ada yang ditanyain? Minasang? Aman, Pai. Aman. Semuanya? Aman? Aman, Pai. Kalau aman semua, untuk ini si Ekseng kita lanjut minggu depan. Kalau nggak gitu nanti tak kabarin lah buat tambahan ya. Sekarang tanggal 12. Tapi sampai sini kira-kira siapa yang benar-benar masih bingung? Bingung sih enggak ya Sensei. Jadi gimana ya, agak bikin pusing doang. Kalau pusing mah pasti ya. Namanya juga ujian. Namanya juga manusia.
Kan bukan nabi boy ya. Enggak, jadi gini ya, kalau kalian belajar materi PM, karena soalnya tuh nggak selalu plek-ketiplek sama materi, kalian harus memahami, jadi jangan dihafal materinya. Misal setelah baca, nah kalimat pentingnya itu kalian cari kalimat-kalimat yang mirip, kalimat yang sama, kalimat yang searah. Jadi ketika ujian, kalian dapat kalimat yang berbeda, kalian nggak kaget, karena udah memahami ketika belajar. Jadi sebenarnya materinya itu semua ada di buku. Bedanya kotobanya, kalimatnya itu menggunakan kalimat yang lain, kotoba yang lain. Maka harus kita pahamin sebelum ujian, ya ini ketika belajar, biar nggak kaget pas ujian. Kalau cuma berpatokan di buku, terus kalian ujian, bakal bingung. Kotobanya itu asing. Jadi bisa juga tolong dipahamin kayak kanji-kanjinya, terus buntuknya, terus kayak isian-isian maksud di kalimatnya itu apa. Itu sih saranku. Kalau nggak ada yang ditanyain, pertemuan yang ini aku akhirin dulu, kita lanjut next. Terus untuk record Zoom-nya nanti aku upload di YouTube ya. Jadi bisa kalian baca ulang-ulang sendiri, kalian pelajarin sendiri. Udah? Udah cukup? Nggak ada yang tanya? Ya, Sensei. Cukup, Pai. Cukup. Hai, Asukari sama Desta. Hai, Hai, Asukari sama Desta. Arigatou gozaimasu, Sensei.